Selamat malam, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mengingatkan setiap kita bahwa jika kita ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam perlindungannya dan pemeliharaannya atas hidup kita. Ingat baik-baik bahwa kekhawatiran dan kecemasan tidak akan pernah menambah langkah hidup kita. Kekhawatiran dan kecemasan tidak bisa menambah umur kita. Satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan sampai saat ini semuanya karena perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah semata-mata. Dalam keadaan seperti apapun kita saat ini, kita harus tetap percaya bahwa Allah sanggup memelihara tubuh, jiwa, roh kita. Itu yang diakui oleh Ayub ketika dia diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Harta dan kekayaannya habis lenyap. Anak-anaknya semua meninggalkan dia, mati. Istrinya meninggalkan dia. Tubuhnya penuh dengan sakit penyakit, gatal-gatal. Bahkan sahabat-sahabatnya yang seharusnya justru bisa menguatkan. Sebaliknya justru mereka bukannya menghibur, melainkan menghakimi dia. Bukannya memberikan kekuatan, tetapi justru menyalahkan dia. Dan dalam sekian lama Ayub menderita, Tuhan sepertinya memalingkan muka. Tuhan sepertinya diam saja dan tidak peduli dengan dia. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Ayub tetap mengakui siapa Allah yang dia sembah. Ayub pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bapak Ibu Saudara, saya tidak terlalu yakin jika ada di antara kita saat ini yang pernah atau sedang mengalami penderitaan sama seperti yang Ayub alami. Jadi seandainya ada di antara kita yang mengeluh atau mempertanyakan keberadaan Tuhan, seharusnya kita mempertanyakan iman kita. Apakah kita benar-benar mengenal siapa Allah kita seperti Ayub mengenal Allahnya? Atau kita juga harus mempertanyakan, mengapa saya percaya kepada Tuhan? Apa yang menjadi alasan saya mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak mungkin salah dan selalu benar. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu sebaliknya, kitalah yang harus berubah dan menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di muka bumi ini, dan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang dan berharap serta berlindung kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dan kesesakan sangat terbukti. Pasalnya yang ke-62 ayat yang ke-9 kitab Mazmur, percayalah kepadanya setiap waktu, artinya setiap saat dalam situasi apapun juga.
Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dia tidak pernah membuang anak-anaknya. Dia peduli dengan kita. Apapun yang kita sedang alami, jangan pernah ragu dan cemas bahwa semua itu ada di dalam pengetahuan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan inilah yang menjadi alasan Nehemia untuk terus melangkah menjalankan apa yang Allah tanamkan di dalam hatinya. Dan perlindungan Allah inilah yang digunakan oleh Nehemia sebagai alat untuk memotivasi orang-orang di Yerusalem untuk membangun tembok dan memulihkan pintu gerbang Yerusalem. Mari kita membaca pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Kita memasuki ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, Nehemia pasal yang ke-2. Mari kita membaca bersama-sama. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat yang ke-18, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu hadir dan menaungi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Karena kasih karunia Tuhan Kau kembali mengumpulkan kami saat ini ya Tuhan, untuk sama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan untuk memanjatkan doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah salah satu bagaimana Tuhan menjaga, memelihara iman kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu tolong melalui kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan, iman kami semakin selaras dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa, ampuni, sucikan, dan layakan setiap kami untuk kami memasuki hadirat-Mu yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Kami kembalikan pertemuan kami malam hari ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan setiap kita bahwa peristiwa yang barusan kita baca itu terjadi setelah Nehemia menyelidiki keadaan kota Yerusalem pada malam hari. Setelah dia menyelidiki keberadaan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Lalu dia mengumpulkan orang-orang yang dia anggap bisa menolong apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatinya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, Nehemia hanya mengerjakan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatinya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini salah satu ciri orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Kita lihat, kita kembali melihat sebentar ayat yang ke-12. Nehemia pasal 2. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku.
Inilah iman Nehemia. Inilah doa pergumulan yang Nehemia kerjakan hari demi hari. Hanya untuk menggenapi apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatinya. Dan kalau kita kembali ke ayat yang ke-16, Nehemia sepertinya mengumpulkan para penguasa, para imam, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendengar apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatinya. Mari kita membaca pokok pembahasan hari ini ayat yang ke-17 sekali lagi. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak tercela. Bapak Ibu Saudara, melalui ayat 17 ini seakan-akan Nehemia mengumpulkan orang-orang untuk disadarkan mengenai keadaan tembok dan pintu gerbang Yerusalem yang sudah rusak. Saya menggunakan kata menyadarkan karena saya yakin bahwa orang-orang yang diundang oleh Nehemia, ya, para imam, para penguasa, para pejabat, para petugas, para pemuka agama, mereka setiap hari melihat keadaan tembok dan pintu gerbang. Cuman mereka tidak peduli, mereka tidak sadar bahwa itu sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih besar dari apa yang mereka sedang pikirkan. Ya. Hal ini berbeda sama sekali dengan Nehemia yang memandang situasi dan keadaan tersebut. Nehemia memandang dari sudut pandang Tuhan. Nehemia sadar bahwa tembok dan pintu gerbang menggambarkan isi atau keadaan yang ada di dalamnya sebagai umat Tuhan. Jika tembok itu kokoh dan kuat, maka semua yang ada di balik tembok dan pintu gerbang tersebut dalam keadaan sejahtera dan aman. Orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi. Dan jika ini dikaitkan dengan Allah, maka tembok yang kokoh, pintu gerbang yang kokoh itu menggambarkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang peduli. Allah yang menjaga, melindungi, dan menjadi benteng daripada umat Allah. Allah yang berkuasa, yang melindungi umat Allah. Tetapi sebaliknya jika tembok dan pintu gerbang itu hancur, ini yang membuat bukan saja bangsa Israel atau umat Allah tercela dipermalukan, tetapi sesungguhnya Allah Israel pun ikut dipermalukan. Karena bangsa lain akan melihat bahwa Allah Israel bukan Allah yang peduli, bukan Allah yang berkuasa, bukan Allah yang mengasihi umatnya. Dan itu berarti lebih buruk daripada Allah-Allah yang mereka sembah atau dewa-dewa yang mereka sembah. Ini yang dimaksud oleh Nehemia bahwa kerusakan tembok dan pintu gerbang merupakan hal yang sangat tercela. Hal yang sangat memalukan umat Allah. Oleh sebab itu saya lebih senang menggunakan kata menyadarkan. Karena sebenarnya mereka semua tahu. Tetapi mereka tidak sadar bahwa itu membawa dampak yang jauh lebih buruk dari apa yang mereka sedang alami atau pikirkan. Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh kita menyadari tembok dan pintu gerbang yang kita miliki benar-benar kokoh. Minggu lalu kita diingatkan bahwa berbicara tentang tembok dan pintu gerbang berbicara tentang panca indera kita. Mata, telinga, mulut, hidung, dan alat perasa atau perasaan itu merupakan pintu gerbang yang terus-menerus diawasi oleh si iblis. Yang selalu mencari celah untuk bisa masuk
menghancurkan iman kita, melemahkan iman kita. Jadi sekali lagi bukan masalahnya tembok itu tidak kokoh. Bukan berarti mata yang diberikan oleh Tuhan itu tidak baik. Telinga itu tidak baik, lidah itu tidak baik. Bukan. Semua itu baik. Karena Allah sempurna dan menciptakan dengan baik. Tetapi mungkin kita yang dari dalam justru membuat semua itu tidak baik. Jangan-jangan ada banyak lubang-lubang dan pintu gerbang kehidupan kita yang rusak, bahkan ambruk. Kita tahu ada kerusakan, ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh iblis. Tetapi kita tidak peduli. Bukan karena kita tidak tahu bahwa dosa sedang merasuk kehidupan kita. Tetapi masalahnya kita tidak mau ambil pusing dengan itu. Kita jalani kehidupan kita. Kita tidak sadar bahwa semua itu bukan merusak saja kehidupan kita, tetapi membawa dampak yang lebih buruk. Kita dipermalukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Katanya orang Kristen, katanya ke gereja, katanya melayani. Tetapi kehidupannya sama saja. Dan dampak yang lebih buruk, bukan saja ini mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi ini memalukan nama Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan? Apakah kesalahan Tuhan sehingga dia harus dipermalukan? Bapak Ibu Saudara, di dalam menyadarkan orang-orang Yerusalem, Nehemia memulai dengan memberikan kesaksian apa yang telah dialaminya bersama dengan Tuhan. Kita melihat Nehemia pasal 2 ayat yang ke-18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Termasuk apa yang dikatakan oleh Raja kepada Nehemia. Nehemia mengakui bahwa semua itu juga terjadi karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan tidak campur tangan, kalau Tuhan tidak memberikan hati, kerinduan hatinya, Raja tidak akan mensupport apa yang Nehemia akan kerjakan. Ya, kita sudah membahas itu. Tetapi saya ingin kita diingatkan kembali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca sekali lagi Nehemia 2 ayat yang ke-8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu. Karena apa? Karena memiliki hubungan yang baik? Bukan. Karena Raja mengasihi Nehemia? Bukan. Bukan itu yang terutama. Itu akibat. Yang terutama karena Tuhan Allahku yang murah melindungi aku. Allah yang murah hati. Itu yang membuat hati Raja seperti air yang mengalir. Kemana Tuhan mau alirkan, hati Raja akan mengalir. Ini membuktikan bahwa Allah memelihara, melindungi Nehemia. Dan dalam konteks yang lebih besar, ini cara Allah menggenapi janjinya kepada umat Allah setelah masa pembuangan. Cara Nehemia menyadarkan orang-orang yang dia harapkan untuk mau dan bisa menolong, menggenapi visi dan misi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hatinya, adalah dengan menyadarkan mereka. Inilah strategi yang digunakan oleh Nehemia untuk memotivasi orang-orang di Yerusalem. Untuk membangun tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, Nehemia tidak memotivasi dengan hal-hal yang bersifat lahiriah atau hal-hal yang bersifat eksternal.
Nehemia tidak mengatakan, mari bantu aku untuk membangun tembok dan pintu gerbang. Aku adalah pejabat raja. Aku orang yang berkuasa. Kalau engkau mau membangun, kalau engkau mau menolongku, kalau sudah selesai, aku akan memberikan kau jabatan, kekuasaan, bonus, harta. Nehemia tidak memotivasi orang-orang tersebut dengan hal-hal yang bersifat seperti itu, hal-hal yang bersifat eksternal. Tetapi sebaliknya Nehemia menyentuh yang di dalam isi hati roh yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Nehemia memotivasi mereka dengan apa yang Allah sudah kerjakan baginya. Nehemia menyadarkan orang-orang Yerusalem bahwa Allah tetap bekerja dan tidak pernah melupakan umat pilihannya. Nehemia menyentuh iman daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nehemia menyentuh bagian dalam dari orang-orang tersebut. Saya kira ini merupakan satu keputusan yang tepat yang diambil oleh Nehemia. Karena sebenarnya hal-hal yang bersifat lahiriah tidak akan pernah bertahan lama. Seperti yang dikatakan oleh Harvey, seorang pengusaha besar. Dia pendiri The Firestone Tire and Rubber Company. Dia mengatakan, saya tidak pernah menemukan bahwa uang atau bonus bisa mempertahankan karyawan saya untuk tetap loyal kepada perusahaan. Dengan kata lain, Harvey mengatakan bahwa uang tidak akan pernah membuat seseorang terus-menerus berprestasi. Kalau bonus semakin besar, karyawan akan bekerja semakin rajin dan giat. Tetapi tanpa bonus, mereka akan meninggalkan perusahaan. Begitu pula yang dikatakan oleh Winston, mantan Perdana Menteri dan sekaligus seorang motivator. Ketika dia memotivasi orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa untuk saya berikan atau tawarkan. Kecuali darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Ketika mendengar seperti itu, orang-orang yang ada di sekelilingnya mengambil keputusan, saya ikut dengan engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita melihat di ayat yang ke-18 bahwa sama dengan orang-orang yang dimotivasi atau ada di sekeliling Winston. Orang-orang yang ada di sekeliling Nehemia mengambil keputusan yang sama. Ya, kita baca sekali lagi. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang murahnya tangan Allahku, ini berbicara tentang kemurahan hati Tuhan. Sekali lagi, kemurahan hati Tuhan. Perkataan ini merupakan satu perkataan yang sangat rendah hati. Tuhan memakai Nehemia bukan karena keberadaan dirinya, tetapi keberadaan Allah. Bukan karena dia hebat. Ya, Nehemia seorang yang hebat, orang yang luar biasa, tetapi semua itu diberikan oleh Tuhan. Nehemia menyadari itu. Nehemia diberikan kepintaran, kejujuran, perbuatan yang baik. Nehemia menyadari. Kalau bukan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia yang menjaga, yang melindungi, dia tidak mungkin bisa melakukan semua hal yang baik. Nehemia sama dengan kita yang kesukaannya adalah melakukan perbuatan dosa, yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi Nehemia juga sama dengan kita, bahwa kalau kita bisa setiap hari semakin dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, semakin takut dan hormat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin rindu menjalankan perintah Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan.
Itu pun karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, orang-orang yang disadarkan oleh Nehemia, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dan dengan sekuat tenaga. Mereka melakukan semua itu dengan sekuat tenaga. Artinya dengan sungguh-sungguh. Apakah mereka dapat uang? Tidak. Dapat bonus? Tidak. Mendapatkan jabatan? Tidak. Tidak ada janji-janji seperti itu. Tetapi iman mereka berkorbar. Tetapi iman mereka berkobar-kobar. Untuk menggenapi visi dan misi Tuhan. Mereka disadarkan. Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah begitu murah hati. Ada banyak orang yang harus menerima hukuman daripada Tuhan. Tetapi mereka yang sekarang ada di sekeliling Nehemia menyadari. Kalau Nehemia mengalami kemurahan hati dan perlindungan Tuhan, saya pun mengalami yang sama. Oleh sebab itu, saya akan berjuang untuk membangun tembok dan pintu-pintu gerbang yang sekarang sedang rusak. Saya akan lakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Mengapa? Karena itu satu pekerjaan yang baik. Kata baik di sini berarti ada iman yang begitu besar yang Nehemia ajarkan dan tertanam di dalam hati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semua itu, apa yang mereka sedang alami, keadaan, situasi, kondisi saat itu, semuanya baik dalam pandangan Tuhan. Kami siap untuk membangun dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Pekerjaan apa? Membangun tembok. Dan memulihkan pintu-pintu gerbang yang sudah hancur dimakan api. Itu merupakan satu pekerjaan yang baik. Karena hanya dengan demikian maka umat Allah tidak lagi tercela. Nama Tuhan tidak lagi dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, kesepakatan yang diambil oleh Nehemia dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Teman saya sekaligus mentor, saya mengatakan bahwa iman yang benar bukan apa yang kita mau bisa terlaksana atau apa yang kita doakan benar-benar terkabul seperti yang kita inginkan. Tentu itu bagian dari iman. Tapi bukan itu iman yang benar dan penuh dengan kuasa. Bukan. Iman yang benar dan penuh dengan kuasa artinya mengizinkan dan menerima dengan penuh sukacita apa yang menjadi agenda Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Dan kita menjalaninya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena keluhan-keluhan. Tapi kita menerima dan mengerjakan, menjalani semua kehidupan kita dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Inilah iman yang benar yang diteladankan Nehemia kepada setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kurang apa sih Nehemia? Kurang apa? Dia memiliki segalanya. Jabatan, kekayaan, teman, sahabat, relasi yang sangat baik dengan raja, penguasa nomor 1. Namun dia mau melepaskan semua itu demi menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, dia melakukan semua itu dengan segala kerendahan hati. Ternyata iman yang benar, iman yang penuh dengan kuasa tidak pernah terlepas dengan kerendahan hati. Bagaimana dia bisa menempatkan Allah dengan benar dan dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Nehemia tidak menggunakan kerohaniannya yang tinggi, kedewasaan imannya yang tinggi ketika menyampaikan visi dan misinya. Sebenarnya Nehemia memiliki kapasitas untuk mengatakan, saya sangat mencintai Yerusalem. Sehingga saya mau berkorban meninggalkan semua yang saya punya demi Yerusalem, demi kamu semua. Oleh sebab itu mari kita bangun kota Yerusalem. Pulihkan, perbaiki tembok-tembok dan pintu gerbangnya. Nehemia tidak menjual kehebatannya. Nehemia tidak sombong rohani. Tetapi Nehemia dengan segala kerendahan hati, bahwa dia bisa melakukan semua itu sekali lagi karena kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita memiliki sikap pengakuan yang sama dengan Nehemia? Apakah kita memiliki iman yang sama? Bagaimana kita mengenal Allah Israel seperti kita sekarang mengenal Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sadar seperti Nehemia dalam keadaan apapun, apa yang sedang dia alami dan apa yang akan dia alami? Semuanya karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Sebaiknya kita meneladani seperti sikap hati dan iman yang Nehemia miliki. Ada banyak hal yang mungkin situasi, kondisi yang saat ini ada atau sedang kita alami dan akan kita alami. Mungkin yang tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Ada banyak dunia di sekeliling kita yang mengecewakan kita. Yang seringkali membuat kita menjadi bimbang dan ragu tentang keberadaan Tuhan. Mungkin kita kecewa kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, kita tidak mengerti dan tidak mau peduli lagi dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, belajar dari Nehemia. Yang selalu sadar dan selalu berusaha untuk menyelaraskan hidupnya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di muka bumi ini. Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, dan juga kepada diri kita sendiri. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah. Gusti ora sare. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk para senior-senior Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau yang berikan kesehatan dan kekuatan, terutama bagi para senior yang tinggal di long term care home, Tuhan. Kau yang memberikan pelindungan dari pada mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kesembuhan bagi para senior yang sakit, terutama dari COVID. Kau yang sembuhkan Tuhan, Kau yang jamah mereka Tuhan. Kami mohon juga Tuhan untuk comfort, untuk ketenangan, dan untuk kedamaian bagi para senior yang struggling, khususnya yang struggling dari demensia, dari confusion, dari Alzheimer, dari anxiety, dan dari stres Tuhan. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk para senior Tuhan yang tinggal sendiri dan merasa terisolasi mungkin Tuhan, yang kesepian. Kau yang beri penghiburan Tuhan, dan semoga di tengah kesepian mereka Tuhan, mereka bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk para senior Tuhan yang kehilangan their loved one Tuhan, Kau yang berikan kekuatan selalu Tuhan bagi mereka Tuhan. Berdoa juga Tuhan, Kau yang selalu prophet Tuhan untuk para senior-senior Tuhan, khususnya pada masa saat ini Tuhan, yang mungkin mereka yang lagi struggling Tuhan, Kau yang mencukupi Tuhan, financial mereka Tuhan, dan apapun Tuhan yang mereka butuhkan saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan para senior-senior Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih bisa berdoa bersama pada malam hari ini.
Kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih untuk perlindungan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan kembali berdoa untuk para tenaga medis, dokter, dan semua yang ada di front line saat ini. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami meminta dan memohon agar Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang prima, agar selama mereka menjalankan tugas, mereka dapat memberikan yang terbaik. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka selalu di dalam perlindungan-Mu. Belas kasihan-Mu turun atas mereka, agar mereka tidak terpapar COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa juga untuk para medis, perawat yang bekerja di long term care, agar mereka dapat lebih lagi memiliki kasih, kesabaran terhadap orang tua yang ada di sana. Mereka dapat menghibur, karena itulah yang saat ini dibutuhkan oleh para orang tua yang ada di sana. Karena mereka tidak bisa bertemu keluarga mereka seperti kondisi sebelum COVID-19. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga daripada mereka diberikan perlindungan dan kesehatan, dan mereka boleh saling mensupport sehingga pekerjaan yang mereka jalani lebih terasa ringan karena ada dukungan dari keluarga. Malam hari ini juga kami mau memohon Engkau memberikan kebijaksanaan dan pengetahuan kepada mereka yang bertugas menanggulangi COVID-19 ini, agar mereka lebih dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat atas mereka ya Bapa, khususnya di dalam menghadapi new varian baru dari COVID-19 ini. Berdoa ya Tuhan untuk mereka dapat mengatasi semua ini dengan tepat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa-doa kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berdoa khususnya jemaat-Mu Host for the Nation ya Tuhan, pada hari-hari pre-Paskah ini ya Tuhan. Khususnya jemaat-Mu biarlah mempunyai kerinduan dan kelaparan, kehausan akan firman-Mu. Sebagaimana halnya rusa merindukan air, demikianlah jemaat-Mu boleh rindu akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberikan pengertian dan kesadaran kepada jemaat-Mu bahwa firman Tuhan akan memberikan mereka pertumbuhan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kedamaian, memberikan mereka kesungguhan di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga hidup mereka tidak tergoncangkan. Tuhan, biarlah dengan kerinduan yang ada ini jemaat-Mu boleh semakin hari semakin mencari firman-Mu dengan sungguh-sungguh, baik melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, dan juga mereka boleh belajar sendiri firman-Mu, membaca firman-Mu ya Tuhan dalam sehari-hari. Tuhan, kami berdoa biarlah jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh untuk bergantung dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Tidak bersandar dan bergantung kepada yang lain, apapun juga, baik itu harta, baik itu kekuatan mereka sendiri, baik itu kepercayaan diri sendiri. Tuhan, biarlah mereka tidak tergantung pada itu semua, tetapi boleh semakin hari semakin bergantung dan berserah kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan, biarlah Host for the Nation ini mempunyai kesatuan hati satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah mereka tidak mencurigai, tidak memfitnah, tapi benar-benar membantu satu dengan yang lain. Mereka boleh menolong satu dengan yang lain. Mereka boleh mendoakan satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa biarlah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa dalam jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga terjadi pemulihan di antara keluarga, di antara suami dan istri ya Tuhan. Biarlah mereka semua yang selama ini tidak bisa diperdamaikan
hidup mereka boleh berubah karena firman-Mu, karena kebangunan rohani yang terjadi, membuat mereka bisa didamaikan satu dengan yang lain ya Tuhan, baik kepada keluarga dan juga kepada anak dan juga kepada pasangan suami istri Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga khususnya untuk mereka yang kesulitan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam dalam usaha ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau bukakan jalan, terjadi pemulihan yang luar biasa, yang istimewa Tuhan di dalam hal-hal yang sulit ini, dalam keadaan yang sulit ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberi jalan dan memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami di surga, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk keadaan pandemik yang masih belum selesai, dan banyak orang tua, anak-anak, guru yang masih struggle di dalam memanage semua ini. Tolong ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kuat kuasa-Mu kepada para orang tua dan juga anak-anak khususnya, di mana masa-masa yang sulit ini terkadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan, biarlah ya Tuhan kasih setia-Mu menyertai setiap keluarga. Biarlah mereka ya Tuhan bisa Kau pimpin, Kau tolong, Kau sertai, Kau memberikan jalan keluarnya ya Tuhan. Tolonglah juga ya Tuhan untuk keadaan di daycare, di mana anak-anak yang dititipkan itu juga kadang mengalami struggle ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan pimpinan-Mu dan kuat kuasa-Mu, agar orang tua yang sedang bekerja dan anak-anak yang di daycare, Tuhan mau kuasai, jaga, lindungi, dijauhkan kiranya dari segala yang jahat dan penyakit ini atau yang lain. Tuhan, tolonglah ya Tuhan di masa-masa sulit ini. Biarlah setiap keluarga, orang tua dan anak-anak semakin menyatu dan semakin kuat di dalam-Mu. Berdoa bersama-sama, merenungkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, biarlah setiap keluarga semakin bersatu dan semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Tolong juga ya Tuhan para orang tua yang sedang bekerja keras, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan keselamatan ekstra bagi mereka, dan juga ketenangan. Biarlah di masa-masa sulit ini, kami semua saling mendoakan, saling menguatkan, dan terus ya Tuhan saling mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk businesses and also the workforce ya Tuhan. First of all, we want to pray Lord so that you continue to give wisdom ya Tuhan and also guidance ya Tuhan for these workers. Biarlah in their daily lives ya Tuhan, not only they work only for their survival ya Tuhan, but they can also glorify your name ya Tuhan in their workplace ya Tuhan, in whatever they do and in whatever decisions they make ya Tuhan. And kami juga ingin berdoa ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja ya Tuhan yang senantiasa dimuliakan ya Tuhan dalam keseharian para workers ini ya Tuhan, through their daily interaction, maybe with the co-workers and also like other people as well ya Tuhan. And we specifically want to pray right now for the business owners. May you also give them wisdom and give them guidance ya Tuhan, in order to run their business that not only beneficial for them ya Tuhan, but also for their employees and other people around them ya Tuhan. So that again Lord, through their businesses ya Tuhan, your name will be glorified ya Tuhan, and people can really see your miracles and the love and your grace ya Tuhan in their daily lives ya Tuhan. We also want to pray Lord, especially for small businesses that might be struggling right now ya Tuhan. We want to pray that you give them creativity, you give the owners strength as well ya Tuhan to go through this phase ya Tuhan. I know it's not easy ya Tuhan, but we want to pray so that you continue to be with them ya Tuhan, so that they can open their business day by day ya Tuhan,
solely relying on you ya Tuhan, and remembering that you are good, Lord, and your timing is perfect ya Tuhan. And we also want to pray for people that are still looking for jobs ya Tuhan, or people that recently lose their job ya Tuhan. We want to pray so that you continue to be with them, Lord, as they continue through their job searching. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang reveal ya Tuhan, jalan yang Engkau ingin mereka lalui ya Tuhan, dan Engkau at the same time tutup ya Tuhan jalan-jalan yang enggak ingin Engkau merela lalui ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, again Lord, we believe in your timing ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bergantung kepadamu ya Tuhan, dan Engkau sepenuhnya ya Tuhan, agar benar-benar ya Tuhan, at the end of the day ya Tuhan, your name again be glorified ya Tuhan. Thank you Lord, and we want to pray, we want to thank you karena Engkau masih give us opportunity for us right now, mencukupkan kami ya Tuhan, opportunity to live ya Tuhan, and it's all solely because of your grace ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk gereja-gereja di Kanada, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Kami minta kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberikan kepada kami semua hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah hati kami terus bersemangat, buatlah hati kami bergairah untuk mencari wajah-Mu, tuntunan-Mu lewat kebaktian-kebaktian online ini, baik lewat YouTube, Zoom, dan lain sebagainya. Biar hati kami boleh dikuatkan, berjalan semakin dekat dengan Engkau. Kami berdoa pada waktu-waktu dan kondisi seperti ini ya Tuhan, biarlah Engkau bekerja dengan luar biasa, dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat, untuk membuka hati umat manusia untuk datang kepada Yesus dan bertobat, especially waktu-waktu Paskah ini ya Tuhan. Kami berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjamah setiap hati. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang menyiapkannya. Beri hikmat dan pewahyuan dari hati-Mu, sehingga kami semua jemaat umat-Mu boleh mengalami transformasi setiap hari, boleh menjadi seperti Yesus, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Jadikan kami semua menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus, tolonglah gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur jika kami boleh memanjatkan doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Siapakah kami? Sehingga Engkau membuka mata, telinga, dan hati-Mu untuk mendengar doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Itu semua karena kemurahan hati, kepedulian, dan kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Itu semua kasih yang Kau sudah nyatakan dan terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami dalam kami menjalani kehidupan hari demi hari. Lembutkan hati kami ya Tuhan, untuk mengalir bersama dengan hati-Mu ya Tuhan. Menyelaraskan kehidupan kami dengan kerinduan-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu, biarlah itu yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang menginsyafkan kami ya Tuhan. Kami mau sisa hidup kami hanya mau kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berkumpul saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Pakai kami semua menjadi alat-Mu, seperti Engkau memakai Nehemia. Seperti Engkau memakai orang-orang yang ada di sekeliling Nehemia, yang saling bahu-membahu, saling melayani, bekerja keras untuk menggenapi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu di dalam ibadah online jam 3 sore. Tuhan memberkati. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like Thine can peace afford. I need
I come